Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengulas tentang hukum gravitasi Newton dan hukum Kepler. Setelah sebelumnya kalian sudah mengumpulkan informasi terkait dengan hukum gravitasi Newton dan hukum Kepler melalui lembar kerja, kali ini kita bahas, kita simpulkan supaya pemahaman kalian terhadap konsep ini, terhadap bab ini semakin bagus dan semakin baik sehingga siap untuk melakukan penilaian harian. Nah, di hukum gravitasi Newton ini kita membahas tentang sistem yang skalanya besar, bisa kita terapkan di skala besar misalnya di tata surya terkait dengan bintang-bintang atau galaksi. Nah, ini skala yang sangat besar ya objeknya, bintang-bintang, kemudian terkait dengan planet-planet, kemudian juga bisa kita terapkan konsep ini dalam menganalisis satelit, baik itu satelit alami maupun satelit buatan. Nah, oke, kita simak dulu sebenarnya apa sih hukum gravitasi Newton ini. Nah, Newton itu merumuskan persamaan ini berdasarkan pemikirannya terhadap kondisi di lingkungan sekitar. Awalnya pengamatannya, kalau kalian jeli, kalian pasti akan bertanya-tanya terkait dengan kondisi galaksi. Mengapa galaksi itu bisa mengelilingi pusatnya? Kemudian mengapa benda-benda itu tetap ada pada lintasannya? Oke, kenapa tidak terlempar keluar? Nah, menjawab itu semua, kita kembali ke konsepnya Newton bahwa suatu benda itu bisa bergerak, itu sebabnya adalah karena ada gaya. Nah, benda bisa bergerak karena ada gaya. Benda bisa berhenti juga karena ada gaya. Nah, pemikiran seperti inilah yang mendasari Newton untuk menganalisis bahwa yang bisa menahan benda-benda tetap mengelilingi pusat, tetap berada pada lintasan dan tidak keluar lintasan itu karena ada sebuah gaya. Nah, gaya apa itu? Tidak ada bentuknya, tidak ada wujudnya, tapi dia bisa memberikan dampak yang luar biasa. Kemudian pemikirannya antara bumi dan matahari atau antar planet-planet di alam itu kan ada yang namanya ruang kosong atau ruang hampa udara. Nah, apakah gaya-gaya itu bisa bekerja di ruang kosong atau ruang hampa udara? Nah, dari pemikiran-pemikiran itu akhirnya muncullah teori gravitasi universal yang dikemukakan oleh Newton. Nah, Newton menganggap benda-benda di seluruh alam semesta ini melakukan gaya tarik-menarik. Nah, jadi misalkan kita mengamati dua objek langit atau dua benda langit, misalkan bumi dan planet Mars misalnya. Bumi bermassa M1, planet Mars bermassa M2. Bumi dan Mars misalkan dari pusat bumi ke pusat Mars itu terukur berjarak R dalam satuan meter. Nah, maka antara bumi dengan Mars itu akan terjadi yang namanya gaya tarik-menarik. Disimbolkan dengan F di sini. Tarik-menarik berarti ditunjukkan oleh vektor gaya beranak panah yang menuju ke masing-masing planet tersebut. Disebutkan di sini oleh Newton bahwa gaya yang dimaksud di sini berarti gaya tarik-menarik ini ya, akan berbanding lurus dengan perkalian massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Oke, kamu perhatikan definisi atau pernyataannya Newton. Kemudian dari pernyataan ini kita buat persamaan matematisnya. Berbanding lurus dengan perkalian massa. Berarti
F sebanding dengan M1 dikalikan M2. Berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, berarti F sebanding dengan 1/R kuadrat. Nah, kalau dari persamaan 1, persamaan 2 kita gabungkan, maka akan jadi seperti ini. Oke, kemudian tanda kesebandingan ketika kita rubah jadi sama dengan akan muncul yang namanya konstanta. Oke, kamu perhatikan di sini tanda kesebandingan berubah menjadi tanda persamaan atau sama dengan, itu akan memunculkan yang namanya konstanta. Nah, konstanta inilah yang kemudian disebut sebagai konstanta gravitasi umum. Nilainya 6,67, 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, angka-angka ini didapat dari mana? Nah, tidak asal ya, angka-angka ini didapat melalui serangkaian percobaan yang mengasumsikan kondisinya sama dengan kondisi di alam semesta. Jadi, dilakukan percobaan di lab, dibuat dalam bentuk ruang hampa udara seperti itu, dikondisikan menyerupai alam semesta, menyerupai kondisi di luar angkasa, akhirnya didapatlah nilai konstanta ini dengan memvariasi massa dan memvariasi jarak. Kemudian diukur gaya tarik-menariknya. Nah, akhirnya kita punya yang namanya persamaan untuk menghitung gaya gravitasi, yaitu F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. M1 itu berarti massa benda pertama. Kalau kita bandingkan tadi ya, kita kembali ke sini, gaya gravitasi itu selalu terjadi ketika ada dua benda berada pada jarak tertentu. Nah, syaratnya itu, dua benda berarti masing-masing punya M1, M2, satuannya kilogram. Sementara R itu jarak, satuannya meter. Dan F itu gaya, maka satuannya adalah Newton. Nah, oke, kita terapkan di contoh soal. Di sini diketahui ada massa matahari dan massa bumi. Oke, berarti objek satunya matahari, objek duanya bumi. Satuannya sudah dalam, misalkan massa matahari itu kita sebut M1, massa bumi kita sebut sebagai M2. Nah, jarak bumi ke matahari, nah ini berarti R. Kamu diminta menghitung gaya gravitasi atau F. Oke. Gaya gravitasi matahari pada bumi. Gaya gravitasi matahari pada bumi berarti langsung kita masukkan nilainya ke persamaan ini. G M1 kalikan M2 per R kuadrat. Oke, G-nya kita masukkan nilainya tadi 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikalikan massanya matahari 2 kali 10 pangkat 30 dikalikan dengan massanya bumi 5,96 dikali 10 pangkat 24. Kemudian R-nya ini karena masih dalam satuan kilometer, rubah ke meter. Rubah ke meter itu berarti 150 juta kilometer. Oke, 150 juta itu berarti 10 pangkat 6. Kilometer ke meter itu berarti dikali 10 pangkat 3 meter. Atau bisa kita tulis berarti 15 kali 10 pangkat 10 meter. Nah, akhirnya bisa langsung kita masukkan di sini 15
kali 10 pangkat 10 pangkat 10 ya, ini 10 pangkat 10 kuadrat. Kalau langsung kita kalikan itu berarti hasilnya yang pembilang 6,67 kalikan 2 kalikan 5,9 itu hasilnya 79,0 0,5064 pangkatnya jadi 10 pangkat min 11 kamu tambah 30 tambah 24 berarti 54 kurangi 11 43. Oke, 10 pangkat 43, 15 kalikan 15 kuadrat itu berarti 225. 10 pangkat 10 dikuadratkan berarti 10 pangkat 20. Oke. 79 dibagi 225 itu angkanya atau hasilnya sekitar 0,353. 10 pangkat 23 Newton. Sudah selesai, ketemu hasilnya ini. Atau boleh kamu tulis dalam bentuk gini, 3,53 kali 10 pangkat 22, boleh. Pokoknya kan rentang notasi ilmiah itu dari 0 sampai angka 9. Oke, kita lanjut sekarang. Kita bicara tentang vektor. Tadi kalau kita bicara nilai seperti itu, kita masukkan ke persamaan. Sekarang bagaimana kasusnya dengan vektor? Karena gaya itu adalah vektor, maka gaya gravitasi juga demikian, kan sama-sama gaya. Nah, kalau besaran vektor berarti memperhatikan nilai dan arah. Nah, akhirnya, misalkan ini ya, kamu perhatikan anak panah yang dari pusat bumi menuju ke Mars. Kita sebut dia sebagai F12. Berarti maksudnya adalah gaya gravitasi objek 1 akibat pengaruh objek 2. F21 gaya gravitasi yang dialami oleh objek 2 karena pengaruh objek 1. Nah, kamu perhatikan arahnya, F12 ke kanan maka dia positif, F21 ke kiri maka dia negatif. Nah, bagaimana dengan nilainya? Kalau ini arah kanan kiri, bagaimana dengan nilai? Nilainya sama. Kalau misalkan tidak sama, maka salah satu ini akan tertarik mendekati yang lain. Misalkan gaya gravitasinya bumi oleh Mars itu lebih besar, maka Mars akan cenderung tertarik. Atau sebaliknya. Nah, sementara kondisinya di alam semesta, Mars dan bumi ataupun objek-objek langit lainnya itu tetap berada pada lintasannya. Nah, itu berarti menyimpulkan bahwa nilainya sama, hanya arahnya yang berlawanan. Tuh. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita perkecil bahasan kita, misalnya ini kaitannya dengan molekul atau dengan atom, atau dalam skala lab kita gunakan benda gitu ya, dengan angka satuan yang dengan angka yang nominalnya kecil. Nah, misalkan ini ada 3 benda, posisinya membentuk sebuah segitiga siku-siku seperti ini. Benda A masanya 8 kilo, ini MA. Kemudian benda B masanya 5 kilo, ini MB. Kemudian benda C masanya 2 kilo, MC. BC berjarak 4 meter, ini di gambar.
kamu diminta menghitung gaya gravitasi yang dialami benda C. Nah, berarti fokusnya kita adalah di benda C. Benda C itu akan mengalami gaya gravitasi oleh benda B, arahnya ke benda B. Misalkan kita sebut sebagai FCB. Nah, ini penting menggunakan indeks untuk mempermudah kalian. FCB, gaya gravitasi benda C oleh benda B. Nah, benda C juga akan mengalami gaya gravitasi oleh benda A. Arahnya menuju ke benda A, kita sebut sebagai FCA. Nah, oke. Nah, sedangkan yang di sini yang ditanyakan adalah gaya gravitasi total yang dialami benda C, berarti harus kalian jumlahnya menggunakan prinsip vektor. Nah, FCB, FCA kalau dijumlah berarti arahnya ini. Nah, inilah yang kita sebut sebagai FC. Nah, ini yang ditanyakan, FC-nya ini berapa? Oke, kita coba hitung satu persatu. Untuk nilai G, kita coba ya, nanti nilai G-nya tidak kita jabarkan, supaya lebih sederhana saja. Kita cari satu persatu dulu, misalkan FCB, berarti kan G, MC, dikalikan MB, per RCB dikuadratkan. Nah, G-nya kita buat tetap, G, MC-nya 2, MB-nya 5, RCB-nya 4 dikuadratkan. Berarti 10 per 16. 10 per 16. 10 per 16 itu kalau kita sederhanakan berarti 5 per 8. G-nya jangan lupa, G-nya kan tetap tidak kita rubah, Newton. 5 per 8 G Newton. Sekarang kita cari FCA. Kalau FCA berarti sama dengan G MC kalikan MA per RCA kita kuadratkan. Nah, RCA kita belum tahu nih, RCA ini berapa. Yang diketahui di soal hanya RCB. Maka langkah kita gunakan informasi sudut di sini. Karena CB itu sisi samping, AC atau CA itu sisi miring, kita bisa menggunakan identitas trigonometri yaitu cos. Cos sudut, cos 60 itu sama dengan sisi samping CB per CA. Oke. Cos 60 itu setengah, CB-nya 4, CA yang mau ditanyakan. Maka CA sama dengan 4 kali 2. Berarti CA sama dengan 8 meter. Oke, CA 8 meter langsung kita masukkan di sini. Ingat G-nya tidak kita jabarkan dulu ya. G-nya kita tetap tulis G, MC-nya 2, MA-nya 8, RCA-nya 8 kuadrat. Nah, maka ketemulah nilainya 2 per 8. 2 per 8 G kuadrat. Nah, setelah kita hitung satu persatu seperti ini, maka untuk mencari FC gunakan konsepnya resultan vektor. Akar FCA dikuadratkan
ditambah FCB dikuadratkan ditambah 2 kalikan FCA kalikan FCB kalikan cos. Nah, cos sudut antara CB dengan CA di sini kan 60, berarti cos 60. Sudah. Langsung kita masukkan sudah nilainya. FCA dikuadratkan. FCA dikuadratkan itu berarti 25 per 64 kuadrat. 64G kuadrat, sorry. Kemudian ini FCB ya, FCB kuadrat. Sekarang yang FCA itu berarti 4 per 64 G kuadrat. Oke, ditambah 2 dikalikan FCA, 2 kalikan 2 per 8, berarti 4 per 8, dikalikan 5 per 8, 4 kalikan 5, berarti 20 per 64. Oke, bener ya. Atau kita tulis saja supaya kalian lebih paham. FCA-nya tadi kan 2 per 8. Dikalikan 2 per 8G. Dikalikan 5 per 8G. Dikalikan cos 60 itu setengah. Oke, ini masih dalam bentuk akar ya. Coret. Nah, akhirnya ketemulah 25. Kita jadikan 1 per 64 gini ya penyebutnya. Yang ini 25 ditambah 4 ditambah 10. G kuadratnya kita keluarkan, G kuadrat. Ini masih dalam akar. Nah, akhirnya G-nya bisa keluar dari akar. 64 juga bisa keluar dari akar, itu berarti 1/8. Nah, yang pembilang itu tetap dalam akar. 39, gitu ya. Nah, atau bisa kita tulis semacam ini biasanya. Konstanta itu di akhir. 1/8 kalikan 39 G Newton. Sudah ketemu nilainya. Jadi nilai G-nya tetap. Gitu. Itu untuk FC. Bagaimana dengan titik-titik yang lain? Misalkan kita tinjau benda A. Kita gunakan warna lain ya supaya terlihat. Oke, kita gunakan warna biru. Misalkan yang kita tinjau adalah gaya gravitasi yang dialami oleh benda B. Maka B ini mengalami gaya oleh benda C, kita sebut sebagai FBC. Benda B juga mengalami gaya gravitasi oleh benda A, kita sebut sebagai FBA. Nah, kemudian bagaimana nilai B? Nilai B itu ya berarti sama vektornya. Nah, kamu perhatikan di sini, dia vektornya adalah berupa Pitagoras kan? Siku-siku kan dia. Berarti untuk mencari FB, kamu bisa menggunakan persamaan akar F BC dikuadratkan ditambah dengan F BA kamu kuadratkan juga. Nah, sudah. Ini kalau vektornya membentuk sudut 90 derajat. Untuk sudut kurang dari 90 derajat berarti gunakan persamaan ini. Gitu ya, untuk menghitung gaya gravitasi. Nah, sekarang kalau kasusnya kita rubah, misalkan gini,
bendanya tidak membentuk bidang tapi terdapat pada atau posisinya berada lurus atau sejajar seperti ini. Misalkan ada dua benda, oke, kita ganti lagi jadi warna merah supaya terlihat jelas. Ada dua benda masanya 4M dan 9M. Kita anggap sebagai ini M1 massa benda 1, M2 massa benda 2, terpisah pada jarak 10 meter, ini berarti R. Benda ketiga bermassa M berada di antara kedua benda tersebut. Oke, di sini keterangannya di antara kedua benda. Jadi kita tidak bisa menentukan, bukan berarti benda ketiga itu tepat di tengah-tengah, bukan, tapi di antara. Apakah itu nanti lebih dekat dengan benda 1 atau lebih dekat dengan benda 2? Kita harus menentukan itu. Dan kunci yang lain di sini ada keterangan benda ketiga tidak mengalami gaya gravitasi. Artinya apa? F-nya, F benda 3 itu nilainya 0. Nah, kamu diminta menentukan di mana letaknya benda ketiga. Jalan dari sini. F3 sama dengan 0. Sementara benda ketiga ini mengalami gaya tarik oleh benda 1. Modifikasi keterangan gini ya. Oke. Benda 1 atau F31, gaya gravitasi benda 3 oleh benda 1, dan F32 gaya gravitasi benda 3 oleh benda 2. Perhatikan arahnya, yang ini ke kanan berarti positif, yang ini ke kiri berarti dia negatif. Oke. Sementara F3 itu adalah F31 yang negatif ditambah dengan F32 positif. Itu nilainya sama dengan 0. Atau bisa kita tulis F32 itu sama dengan F31. Yes. Sudah, dari situ langsung kita masukkan nilainya. G, M3, M2 per R32 dikuadratkan sama dengan G, M3, M1, R31 dikuadratkan. Yang posisinya ada di ruas kanan, ruas kiri, coret aja. Berarti sisa M2. M2 masukkan nilainya 9M. R32 sekarang. Jaraknya benda ketiga ke benda 2. Ini kan. Ini R32. Kalau misalkan R32 ini kita buat permisalan ya, misalkan X gitu. Nah, berarti R31 itu adalah, kamu lihat di situ ada informasi, kalau jarak keseluruhan itu 10 meter, antara benda 1 dengan benda 2 itu 10 meter, maka kalau ini kita misalkan X, antara 3 dan 2 itu misalkan X, maka 1 dan 3 itu bisa kita tulis 10 min X. Oke, baru kamu masukkan di sini. R32 kan X, kita misalkan tadi X kuadrat. Sementara M1-nya tadi 4M, R31-nya itu adalah 10 min X, kita kuadratkan. M-nya dicoret, ruas kiri, ruas kanan sudah ada. Kemudian kamu perhatikan di sini, ini kan ada kuadrat. Nah, supaya hitunganmu itu jauh lebih sederhana, masing-masing ruas kamu kuadrat, akarkan untuk menghilangkan kuadrat itu. Jadi akar 9 itu sama dengan 3, akar X kuadrat itu X, akar 4 itu 2, yang ini 10 min X. Baru setelah itu kalikan silang. Berarti 3 dikalikan 10 min X sama dengan 2 dikali X. Di sini ya, kita lanjutkan di sini berarti 30
min 3x sama dengan 2x. Kita pindah ruas jadi 30 sama dengan 5x. Berarti x sama dengan 30 bagi 5. Berarti x sama dengan 6 meter. Nah, berarti kalau ditanyakan di mana letak benda ketiga, berarti jawabannya adalah 6 meter dari benda 2 atau 4 meter dari benda 1. Nah, jadi jawabannya ada 2. Bisa ditinjau dari benda 2 atau benda 1. Oke, kita lanjut ke bahasan ini, kuat medan gravitasi. Nah, kuat medan gravitasi ini masih ada kaitannya dengan gaya gravitasi. Kita tinjau lagi, misalkan nih, ada 2 benda bisa mengalami gaya tarik-menarik, sementara benda itu tidak saling bersentuhan. Atau misalkan kita tinjau, matahari bisa menarik bumi, padahal mereka tidak saling bersentuhan. Bumi dan matahari kan terpisah sangat jauh ya, sampai jutaan kilometer. Nah, kenapa gaya gravitasinya masih ada? Nah, ini kaitannya dengan medan gravitasi. Medan gravitasi, di situ kamu lihat medan itu berarti kaitannya dengan wilayah atau daerah. Nah, wilayah atau daerah di mana gaya gravitasi itu masih bisa bekerja. Nah, misalkan ini, ada benda M1, maka wilayah di sekitar benda M1 inilah yang disebut sebagai medan gravitasinya benda M1. Oke. Kalau ada benda lain ya, maksudnya benda M2 misalkan, berada posisinya di medan gravitasinya benda 1, maka benda 2 ini akan mengalami yang namanya gaya gravitasi. Kuat medan gravitasi atau kita sebut sebagai percepatan gravitasi. Nah, kuat medan gravitasi ini sama halnya dengan G yang kita tahu nilainya itu 10 meter per sekon kuadrat untuk yang ada di permukaan bumi. Nah, kita selidiki asal mulanya ini. Jadi diingat lagi, medan gravitasi itu adalah luasan wilayah di mana gaya gravitasi itu masih bisa terjadi atau masih berlaku. Oke. Gaya gravitasi itu kan terjadi antara 2 benda. Nah, sekarang kalau misalkan kita bicara medan gravitasi, berarti ada satu sebagai acuan, satu sebagai objeknya. Nah, kalau gaya gravitasi itu M2 kalikan M1, misalkan M1 itu sebagai planetnya atau sebagai acuannya, maka M2 sebagai objek. Oke, maka nilai G gravitasi, percepatan gravitasi itu adalah G M per R kuadrat. M-nya tinggal 1, karena 1 sebagai acuan, yang 1 sebagai objek yang mengalami gravitasi. Gitu. Misalkan seperti ini, berapa kuat medan gravitasi yang dialami oleh benda M2? Nah, maka bisa kita cari dengan cara mencari percepatannya, percepatan gravitasinya atau kuat medan gravitasinya benda 1,
kemudian langsung dikalikan benda 2. Nah, kamu perhatikan di sini. M kalikan G, ini kan sama dengan gaya berat kan? Nah, jadi gaya gravitasi itu setara dengan gaya berat. Tuh. Oke. Nah, sekarang kita tinjau benda-benda yang posisinya dari permukaan bumi itu berbeda, maka nilai percepatan gravitasinya juga berbeda. Di awal kita sudah merumuskan ini ya tadi, G, percepatan gravitasi itu sama dengan G M per R kuadrat. M ini adalah massa acuannya. Kalau bicara planet berarti massa planetnya. Misalkan ini, orang atau benda-benda yang ada di permukaan bumi, massanya bumi M, jari-jarinya bumi R. Maka jarak di sini berarti jaraknya orang ini terhadap pusat bumi. Berarti jaraknya sama dengan jari-jari. Maka persamaannya kita bisa tulis G, massanya adalah massa bumi, jaraknya adalah jari-jari bumi. Nah, sementara kalau benda itu ada di ketinggian H dari permukaan bumi, misalnya kasusnya pesawat atau kasusnya satelit, berarti kan jaraknya benda ini ke pusat bumi itu atau R ini sama dengan R plus H. Maka di sini jadinya GM ini R plus H dikuadratkan. Tuh. Oke, jadi posisi ketinggian itu berpengaruh. Semakin jauh jaraknya benda terhadap pusat bumi, maka gaya gravitasi yang dialami benda itu akan semakin kecil. Semakin jauh semakin kecil, semakin jauh semakin kecil, hingga pada suatu jarak tertentu benda itu tidak mengalami gaya gravitasi atau G-nya sama dengan 0 karena dia sudah berada di luar wilayah medan gravitasinya acuan. Kalau di sini bicara tentang bumi. Oke. Nah, misalkan contohnya ini. Kamu diminta menghitung percepatan gravitasi pada permukaan planet. Nah, berarti acuannya adalah planet. Maka di persamaan G sama dengan G M-nya itu berarti massa planetnya per R-nya berarti jarak jari-jarinya. Yes. G-nya misalkan kamu masukkan 6,67 10 pangkat min 11 dikalikan massanya 8,4 10 pangkat 22 kamu bagi dengan jari-jarinya 9 kali 10 pangkat 5 kamu kuadratkan. Oke. Yes. Nanti kalau kamu hitung nilainya akan ketemu yang ini 6,67 kalikan 8, itu nilainya sekitar 56,028. Pangkatnya berarti sisa 11. Sementara yang bawah itu kalau kamu kuadratkan berarti hasilnya 81 ya. Salah ini. 81 10 pangkat 10. Wes, nanti kalau kamu bagi ketemulah nilainya 6,91. Satuannya apa? Ya sama dengan percepatan gravitasi yang kita kenal selama ini, meter per sekon kuadrat. Oke, lanjut. Nah, misalkan ini ada satelit bermassa 1 kg ada pada ketinggian 6000 km di permukaan bumi. Kamu diminta menghitung kuat medan gravitasi yang dialaminya. Berarti yang dimaksud adalah G kecil. G M per R kuadrat. Nah, M
M-nya adalah M acuan, berarti massa planetnya. Sementara jarak itu berarti jari-jari bumi ditambah dengan ketinggian satelitnya. Yes. G-nya kita masukkan 6,67 10 pangkat min 11. Massa buminya 6 kali 10 pangkat 24. Oke, dibagi R plus H, jari-jarinya 6 kali 10 pangkat 6 ditambah, nah ini 6000 km itu kan berarti, oh sorry, ini 6,4 ya. Nah, yang ini 6 kali 10 pangkat 6, kilometer rubahan ke meter, ini dikuadratkan. Kalau kamu hitung nanti yang pembilang itu ketemu nilainya 40,02, 10 pangkat 13. Yang bawah itu kamu jumlah dulu ya, ini berarti 12,4 kalikan 10 pangkat 6, baru kamu kuadratkan. Nah, didapatlah hasil yang pembilang tetap. Kita tulis ulang, 40,02 kali 10 pangkat 13 dibagi yang bawah kita kuadratkan, itu hasilnya 153,76 dikali 10 pangkat 12, ketemu hasilnya percepatannya sekitar 2,6 meter per sekon kuadrat. Nah, ini membuktikan konsepnya kita. Kalau di permukaan bumi, G itu kan mendekati 10 meter per sekon kuadrat. Nah, sementara satelit yang ada di ketinggian 6000 km itu hanya mengalami kuat medan gravitasi 2,6. Nah, ini kan berarti membuktikan kalau semakin jauh posisi benda itu dari pusatnya bumi, maka gaya gravitasinya sama dengan 0. Nah, itulah kenapa kalau benda-benda yang ada di permukaan bumi atau yang dekat dengan permukaan bumi selalu akan jatuh ke bumi. Sementara satelit kenapa tidak jatuh ya? Karena gaya gravitasinya ini sangat kecil, percepatan gravitasinya kecil, bahkan mendekati 0. Satelit itu harus diposisikan, idealnya ya, satelit itu diposisikan pada ketinggian tertentu sehingga G-nya itu 0, F-nya 0, G-nya 0, sehingga satelit itu tidak akan mungkin jatuh ke permukaan bumi. Nah, idealnya seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke energi potensial. Energi potensial ini kaitannya dengan energi yang dimiliki akibat ketinggian atau akibat posisi benda. Nah, energi potensial kamu perhatikan di sini persamaannya sama, dipengaruhi oleh massa dan jarak. Hanya saja jaraknya tidak kuadrat. Dan kemudian di sini ada tanda min. Tanda min ini kenapa? Karena gini, semakin jauh posisi benda dari benda lain, kalau kita cek F ya, F itu semakin jauh jaraknya, karena F itu berbanding terbalik dengan R kuadrat, berarti semakin jauh jarak benda, itu gayanya semakin besar. Nah, sementara energi potensialnya, kalau semakin jauh, F itu kan nilainya 0 ya. Jadi sebenarnya energi potensial ini berkebalikan dengan F. Kalau posisinya semakin jauh, F-nya semakin besar, energi potensialnya harusnya lebih kecil. Kenapa? Karena kita bicara gini ya, misalkan ini bumi.
Bumi itu punya yang namanya medan gravitasi. Nah, kalau ada benda di posisi ini punya nilai F1 gaya tariknya, kemudian benda ini bergeser ke posisi ini punya nilai F2. Oke. Nah, kalau kita jadikan M sebagai acuan, F1 dengan F2 itu lebih besar F1. Gaya gravitasinya lebih besar F1 daripada F2. Nah, sedangkan kalau kita tinjau energi potensial kan itu jaraknya benda satu terhadap titik acuan. Nah, jaraknya F1 dengan M atau pusat bumi ini kan lebih dekat. Otomatis EP-nya kecil. Sementara EP-nya benda 2 itu jauh lebih besar. Nah, karena inilah ternyata kan berarti EP itu berkebalikan dengan F. Maka di sini muncul tanda min ini. Tuh. Awalnya dari situ. Kemudian ada istilah yang namanya potensial gravitasi. Potensial gravitasi ini adalah besarnya energi potensial per satuan massa. Maka di sini EP per M. Dapatlah persamaan ini. Gitu. Misalkan contohnya ini, bumi, jari-jari dan masanya sudah diketahui, kamu diminta menghitung energi potensial benda yang bermassa 1 kilo di permukaan bumi. Di permukaan bumi itu berarti jaraknya sama dengan jari-jari bumi. Sudah, kamu tinggal masukkan ke persamaannya EP. EP itu kan berarti min, jangan lupa tanda min ya. G, masanya bumi, dikalikan masanya benda, dibagi dengan jari-jari. Kamu masukkan, nanti kamu coba hitung, didapat nilainya energi potensial gravitasi itu min 6,25 kali 10 pangkat 7. Nah, satuan energi itu joule. Jangan lupa, bukan lagi Newton ya, tapi joule. Sekarang kita masuk ke tinjauan gerak. Nah, tadi kita sudah bicara tentang gaya. Sekarang kita bicara tentang geraknya. Tadi kita bicara mekanika, sekarang kita bicara dinamika. Nah, Newton dalam merumuskan hukum gravitasinya kemudian disempurnakan oleh Kepler. Oke, Kepler ini punya dua hukum yang dia gunakan untuk menganalisis keteraturan gerak planet. Nah, hukum Kepler 1 itu menyatakan bahwa lintasan benda langit dalam mengelilingi pusatnya, misalkan kita bicara tata surya, berarti lintasannya planet mengelilingi matahari, itu bentuknya elips. Oke, bentuknya elips dengan posisi matahari itu ada di salah satu titik fokusnya. Nah, sementara kita tahu elips itu punya 2 titik fokus. Akibatnya apa? Maka kalau posisi matahari itu ada di salah satu fokusnya, akan ada posisi di mana planet itu jaraknya dekat dengan matahari di sekitar ini, dan akan ada saatnya planet-planet itu posisinya jauh dari matahari. Nah, kalau istilah astronominya ada perihelion dan aphelion. Kamu bisa cari nanti keterangan tentang itu. Kemudian di hukum kedua, Kepler menjelaskan tentang kaitannya waktu dan luasan daerah. Waktu ini berarti kita sebut sebagai periode revolusi. Kita kan tahu ya, namanya gerak planet mengelilingi matahari itu kita sebut sebagai revolusi. Nah, Kepler menjelaskan tentang itu, kaitannya waktu dengan luasan daerah.
Luasan daerah itu berarti kaitannya dengan jarak. Kepler merumuskan bahwa kuadratnya waktu itu sebanding dengan pangkat 3-nya jarak. Atau kalau kita tulis dalam bentuk persamaan, maka akan muncul yang namanya konstanta. Akhirnya kita gunakan hukum ini. Karena dia bernilai konstan, maka kita bisa tinjau periode benda 1, kita bandingkan dengan periode benda 2. Atau periode revolusinya benda planet 1, kita bandingkan dengan revolusinya planet 2. Dengan syarat kita harus tahu dulu yang namanya jarak. Jarak apa? Jarak planet ke pusatnya, yaitu ke matahari misalkan. Oke, kita tinjau misalkan ini ya. Jarak planet A dan planet B terhadap bintangnya 1:4. Nah, ini berarti RA. Kita tulis dulu di sini. Jaraknya RA dibanding RB itu sama dengan 1/4. Planet A mengelilingi bintang dalam waktu 100 hari. Ini berarti periodenya A. Kamu diminta menghitung periodenya B, TB. Langsung gunakan tadi persamaan tadi. TA kuadrat itu akan sama dengan TA kuadrat dibagi RA pangkat 3 itu sama dengan TB kuadrat dibagi dengan RB pangkat 3. Nah, kita masukkan di sini TA-nya 100, TB-nya tetap itu yang mau kita cari. RA-nya di sini perbandingannya 1, berarti 1/3. RB-nya perbandingannya 4, berarti 4/3 gitu ya. Oke, kita lanjutkan sekarang di sini. Kalau mau cari TB kuadrat itu berarti 4/3 itu kan 64. 64 dikali 100 pangkatkan 2 itu berarti 10/4. Oke. Ini masih kuadrat ya. Berarti kalau mau cari TB tinggal diakar saja. Akarnya 64 kalikan 10/4. Oke, kita cari akar 64 itu 8, akar 10/4 itu 10/2. Maka TB-nya sama dengan 800 hari. Nah, satuannya itu menyesuaikan. Kalau misalkan di sini diketahui 1 tahun, berarti di sini satuannya ya tahun. Kalau dekade berarti ya dekade. Sama. Kalau hari ya hari, gitu aja. Yes. Oke ya. Kita lanjut ya, sekarang kaitannya kita membahas tentang satelit. Satelit mengorbit bumi itu tentu dia harus menyesuaikan dengan bentuk bumi. Karena bumi dianggap lingkaran tepat, maka satelit mengorbit bumi lintasannya juga melingkar. Nah, lintasan melingkar, berarti kita ingat lagi konsepnya gerak melingkar. Berarti satelit itu akan mengalami yang namanya gaya sentripetal. Nah, dari tinjauan ini, gaya gravitasi yang dialami satelit itu adalah gaya sentripetal. Berarti kita bisa lihat di sini, gaya gravitasi F sama dengan gaya sentripetal. Kita tahu F itu nilainya G, M-nya satelit ya, dikalikan dengan M-nya bumi, dibagi dengan jarak. Misalkan ini di permukaan bumi ya, ini masih di permukaan bumi, berarti jaraknya itu sama dengan jari-jari bumi. Sementara Fs itu berarti massa satelitnya kalikan V-nya kuadrat per R kuadrat. Per R, MV kuadrat per R tanpa kuadrat. Akhirnya yang sama kita coret deh. Ini R-nya dicoret, ini berarti sisa 1 di sini.
Maka kita bisa tahu nilai V kuadrat itu sama dengan G M per R, atau nilai V kelajuan benda di permukaan bumi itu berarti G M per R. Itu kalau dia tepat di permukaan bumi. Kalau benda atau satelit itu ada di ketinggian tertentu, berarti jaraknya sudah berubah. Di ketinggian tertentu berarti yang tadi G masanya satelit, masanya planet. Nah, ini sudah ganti. Jari-jarinya planet ditambah ketinggiannya. Ini masih sama dengan M V kuadrat per R. Ini R plus H juga ya, karena dia ada di ketinggian. Berarti lintasannya itu berubah, bertambah sejauh H. Kita coret, kemudian ini dicoret, ini sisa 1. Nah, maka nilai V kuadrat itu bisa dicari dari GM per R plus H, atau V itu sama dengan akar GM per R plus H. Nah, sekarang kalau kita terapkan di contoh soal seperti ini. Satelit masanya 400 kilo, ini berarti massa satelit, melaju dengan kelajuan ini berarti V. Jari-jari bumi berarti R. Percepatan gravitasi bumi. Oke, di sini ada informasi percepatan gravitasi bumi. Kamu diminta menghitung H. Sementara kita tahu tadi kecepatan satelit di ketinggian tertentu itu sama dengan akar G M R plus H. Oke. Kita hilangkan akarnya. Berarti jadinya V kuadrat GM R plus H. Oke. Kemudian karena di sini ada G ya, kita kembali lagi ke konsepnya G. G itu berarti konstanta gravitasi kalikan massa planet kalikan, karena dia ada di permukaan berarti kalikan R kuadrat. Nah, kita rubah persamaan yang kita punya itu supaya muncul ini. Maka kedua ruas kita kalikan dengan 1 per R kuadrat supaya muncul. Berarti ruas kanan itu jadinya V kuadrat per R kuadrat. Sementara ruas kiri jadinya G M R kuadrat R plus H. Nah. Oke, V kuadrat per R kuadrat. Nah, GM per R kuadrat ini kan sama dengan G. Berarti G per R plus H. Nah, akhirnya kita dapatlah, kita pindah ruas ya. R plus H itu sama dengan G percepatan gravitasi dikalikan R kuadrat dibagi V kuadrat. Kamu masukkanlah nilainya 10. R kuadrat itu berarti 6,4 kilometer. Kilometer itu berarti
10 pangkat 6. Kamu rubah ke meter ya. 10 pangkat 6 kuadrat dibagi V-nya 7,04 kali 10 pangkat 3 dikuadratkan. Kamu hitung nanti ketemu nilainya sekitar 0,83 10 pangkat 7 meter atau 8,3 10 pangkat 6 meter, atau ini berarti sama dengan 8.000 sama dengan sebentar, kita masuk ke slide terakhir ya, tadi belum. Slide terakhir di sini kita lanjutkan. Nah, ini 8,310 pangkat ini kan berarti sama dengan 8.300 meter. Nah, terus kalau R plus H itu sama dengan 8.300 kilometer ya, ini kilometer. R plus H itu 8.300 kilometer, berarti H itu sama dengan 8.300 kamu kurangi dengan R 6.400, maka didapatlah nilainya 1.900 km. Jadi satelit itu ada di ketinggian 1.900 km. Oke, itu tadi penjelasan tentang hukum gravitasi Newton, hukum Kepler, kemudian kaitannya dengan satelit. Mulai dari kelajuannya, cara menghitung kelajuan, menghitung ketinggian. Oke, silakan kalian pelajari, kalian coba, contoh soal juga sudah kalian coba kerjakan ya. Kemudian setelah memahami ini, jangan lupa untuk absensi. Tulis nama dan kelas di kolom komentar. Oke, nama dan kelas di kolom komentar. Kemudian kamu kerjakan kuis yang linknya akan di-share di Google Classroom. Silakan dicek. Oke. Tulis nama dan kelas di kolom komentar video, kemudian kerjakan kuis di link yang akan di-share di Google Classroom. Oke. Jangan lupa ini ya, ini sebagai bukti presensi kalian. Oke, terima kasih. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.